Baik, terima kasih Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Ibu Bapak? Alhamdulillah luar biasa ya. Nah, saya ingin Ibu kalau ditanya apa kabar, jawabannya Alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Tepuk tangan gitu ya. Biar pada sehat semuanya. Apa kabar Ibu Bapak? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Luar biasa. Yang penting kita berdoa dulu, karena insya Allah doa itu menjadi penyemangat, memberikan sugesti positif gitu ya. Kita mudah-mudahan sehat selalu. Nah, Ibu Bapak, di kesempatan hari ini saya memang waktu kemarin dengan Bu Yeri dan Bapak Kepala waktu PKKS ada beberapa hal yang memang perlu untuk sama-sama kita optimalkan, khususnya terkait di rapat pendidikan itu kan ada kualitas pembelajaran. Jadi bagaimanapun kurikulum, seperti apapun konsep-konsep kurikulum yang ada, sebenarnya Ibu Bapak lah yang menjadi the real kurikulumnya. Sehingga kalau ditanyakan, Pak sekarang Pak Menteri akan ada perubahan kurikulum, ya sebenarnya tidak jadi masalah. Karena Ibu Bapak lah yang nanti akan menerapkannya di kelas, sehingga perubahan-perubahan itu saya kira hal yang biasa, tinggal bagaimana kita beradaptasi, kemudian bagaimana mengoptimalkan peran dan fungsi Ibu Bapak. Nah, kalau kita lihat di rapat pendidikan, memang yang dipotret terkait kualitas pembelajaran itu kan salah satunya adalah metode pembelajaran. Tentu saya kira Ibu Bapak sebenarnya sudah hatam lah terkait metode, mau metode istilahnya apa? Diskusi, ceramah, kemudian mungkin eksperimen, blended dan sebagainya, banyak sekali teori-teori. Tinggal sebenarnya yang perlu dilakukan itu refleksi. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa sekolah yang berkualitas itu menurut konsep yang sekarang sedang dikembangkan oleh kementerian adalah pendidik yang reflektif. Reflektif itu selalu bercermin. Apakah sudah sesuai, sudah benar, sudah optimal, sehingga dari cerminan itu kita akan selalu mencoba memperbaiki. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba sharing dengan Bapak Ibu, dan saya kira Ibu Bapak pun sama terkait hal ini, bukan hal yang baru, karena STEM itu sejak saya kuliah tahun tadi 2007 sampai dari tahun 2003 itu sudah mulai dikembangkan. Jadi STEM itu hal yang sudah lama, hanya memang pergantian di kementerian ini berubah-ubah arah kebijakannya. Mungkin kalau Ibu Bapak pernah dulu zamannya sebelum Mas Nadiem ini STEM pernah digulirkan. Dulu kita masih zaman ada PMPTK. Baik mungkin ada di IPA, IPS, bahasa dan seterusnya. Nah, sebenarnya ternyata sekarang kalau dilihat kemarin waktu ada diskusi tentang roadmap pendidikan, STEM ini muncul kembali. Nah, kemudian kemarin alhamdulillah saya berkesempatan untuk belajar ke negeri Cina gitu ya, ke Shanghai sebagai salah satu kota dengan kualitas pendidikan tertinggi di sana. Ternyata mereka STEM itu sudah mereka lakukan sejak lama. Artinya sejak digulirkan sekitar tahun 2000-an sampai sekarang mereka sudah punya blueprint pengembangan bagaimana anak harus kreatif, inovatif, kritis. Ya salah satunya melalui STEM itu. Nah, mudah-mudahan di hari ini kita akan coba lihat seperti apa sih bentuk STEM. Nanti di akhir kita akan coba simulasi sederhana lah. Walaupun tentu nanti STEM ini sebenarnya harapan saya bisa menjadi program sekolah untuk mengembangkan literasi, numerasi, dan karakter. Karena dengan STEM ini sebenarnya baik literasi siswa, numerasi, ataupun karakter bisa kita coba optimalkan. Tentu sesuai dengan peran dan fungsi Ibu Bapak. Mau jadi guru mata pelajaran, pembina ekstrakurikuler, misalkan itu semuanya bisa dicoba. Nah, STEM ini Ibu Bapak, kalau kita lihat, nah ini sebenarnya perkembangannya seiring atau sejalan dengan revolusi industri. Jadi kalau Ibu Bapak mengenal dulu ya zaman-zaman awal gitu ya, revolusi industri 1 masih zamannya sederhana, mekanik-mekanik sederhana, sampai mungkin kalau sekarang sudah sebutnya revolusi yang 5.0 gitu ya. Jadi kita sudah menggunakan apa yang disebut dengan AI.
IoT, VR, AR gitu ya. Nah, itu sebenarnya perkembangannya beriringan. Yang namanya STEM itu beriringan dengan perkembangan teknologi. Sehingga memang STEM ini mulai muncul pada saat revolusi industri 4.0. Ketika industri-industri sudah menggunakan mesin. Di mana ketika menggunakan mesin di situ sudah perkembangan teknologinya ada. Kemudian secara manufaktur, engineeringnya juga sudah mulai diterapkan. Nah, pada saat sebelum-sebelumnya tentu yang sifatnya sederhana. Sehingga kalau kita lihat kondisi sekarang, tentu sebenarnya STEM yang sekarang itu harusnya sudah punya berbagai pengembangan. Kenapa? Karena kita sudah masuk ke sini nih. Revolusi 5.0 di mana ibu bapak sudah biasa menggunakan AI kan ya. Si AI. AI itu apa? Nah, artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan. Buatan siapa? Manusia. Bukan yang dibuat-buat ya. Nah, AI ataupun nanti muncul kalau di teknologi itu ada IoT. Ya sama juga sebenarnya seperti AI, hanya tentu beda nanti secara prosedurnya. Kemudian robotik. Ibu Bapak kalau misalkan sekarang sudah ada ya robot-robot yang mencoba difungsikan mengganti rutinitas manusia. Bahkan ya mungkin beberapa tahun yang lalu kita kalau ke tol ibu bapak mungkin naik kendaraan sudah sering say hi dengan ibu-ibu gitu ya. Banyaknya sekarang kan nggak ada. Saya paling ditemani sama suara itu aja, terima kasih atau apa gitu ya. Sekarang kan sudah ke arah sana, artinya teknologinya sudah jauh berkembang. Bahkan kalau kita lihat perkembangan handphone, ibu bapak mungkin dulu pernah yang segede gini nih ya. Handphonenya yang Nokia, warnanya oranye kalau nggak salah. Itu keren tuh kalau pakai gitu kayak yang di talkie sebenarnya. Nah, semakin ke sini semakin tipis. Bahkan ya sekarang sudah ada yang dilipat gitu ya. Yang sifatnya sudah lebih ringkas lagi. Nah, tentu ini pun berpengaruh terkait pengembangan STEM tadi. Karena munculnya teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Nah, kemudian terkait STEM ini tentu tidak lepas juga ada pengaruh terkait invention sama inovasi. Invention itu apa? Nah, penemuan terbaru. Kemudian penemuan-penemuan itu coba dielaborasi menjadi sebuah inovasi, kebaruan yang efektif tapi. Karena kan kita harus membedakan ada kreativitas, ada inovasi. Mungkin ibu bapak pernah melihat ada anak yang kreatif. Nah, tapi kreatif itu tidak juga berdaya guna. Contoh misalkan ada anak menggunakan atau membuat, contoh kalau misalkan di busana atau fashion itu ada misalkan yang membuat baju lengannya ada 6. Nah, gitu ya. Tapi itu kreatif sebenarnya, tapi bukan inovasi. Karena secara kebutuhan itu tidak mempermudah. Jadi kalau inovasi itu pasti kreatif. Karena di dalam inovasi itu sudah ada hal-hal yang sifatnya baru, tapi secara kebermanfaatannya itu ada. Jadi itu kita kalau melihat anak yang kreatif sama anak yang inovatif sederhananya begitu. Apakah yang dia buat itu punya daya guna, efektif, efisien, tapi ternyata hal baru tapi tidak berguna, itu ya kreatif nggak masuk. Hanya kreatifnya tidak efektif dan efisien. Nah, harapannya kita ke arah sana nanti men-challenge siswa-siswa itu muncul kreativitas, muncul inovasi. Nah, apa itu STEM? STEM itu sebenarnya dari ya tadi kalau kita lihat akronimnya ya science, teknologi, engineering, matematika. Berarti Pak ini mah pelajaran IPA tuh sama matematika. Saya gimana? Nggak ada. Ya nanti silahkan dikembangkan. Yang penting secara sudut pandang ibu bapak bisa mengambil. Bahkan sebenarnya di kurikulum Merdeka itu kan ada porsinya. Kalau nanti mau mencoba menerapkan, salah satunya di kegiatan kokurikuler. Ada yang disebut dengan P5. Ada di salah satu tema P5 itu apa? Rekayasa teknologi. Jadi kita udah belum Bu tema itu? Tahun ini belum. Kelas 12. Nanti coba menerapkan dengan pola STEM. Rekayasa teknologinya. Sehingga nanti udah kelas 11. Mungkin nanti yang belum di kelas 11 selanjutnya atau nanti dilihat modul yang sudah digunakan, kalau memungkinkan dimasukkan bagaimana anak menggunakan metode atau pendekatan STEM itu. Karena di situ memang sangat irisannya ataupun karakteristiknya cocok kalau nanti menggunakan
pendekatan STEM ini. Nah, kemudian ya STEM ini merupakan dalam proses pembelajaran adalah pendekatan. Jadi tidak ada sintaks seperti model pembelajaran ya, ini pendekatan, sudut pandang. Jadi ketika dalam pembelajaran tentu nanti kita bisa menggunakan model pembelajaran yang sesuai. Yang dimana pendekatan-pendekatan ini bisa diintegrasikan. Apa yang diintegrasikannya yaitu berfokus pada pemecahan masalah. Nah, sebenarnya kan di P5 juga sama. Fokusnya itu problem solving sebenarnya. Sehingga nanti antara kegiatan tadi P5 bisa kita coba integrasikan. Atau ibu bapak punya kegiatan-kegiatan kolaborasi antar mapel. Contohnya di kelas, berapa yang harus ada kolaborasi? Di kurikulum Merdeka, mapel apa yang harus ada kolaborasi? Nah, di kelas 10. Di kelas 10 itu ada pelajaran IPA dan IPS. Nah, harusnya nanti ke depan ketika ibu bapak menyelenggarakan kolaborasi bisa menggunakan pendekatan STEM. Baik itu nanti di mapel IPS-nya ataupun di mapel IPA-nya. Sehingga nanti kita coba bisa menerapkan nih ketika ibu bapak berkolaborasi antar guru yang serumpun. Tetapi bisa nggak Pak Mati guru-guru yang berbeda? Ya sangat mungkin juga kita lakukan. Nah, ini contohnya Pak, ada sebuah cerita, ada seorang anak leukemia, kemudian dia ke rumah sakit, kemudian melihat ada aktivitas, mungkin di situ susternya ketika mengobati pasiennya itu kesulitan menempel plester. Nah, kemudian dia setelah berobat itu mencoba memberikan inovasi. Jadi membuat plester, kalau kita mah apa namanya? Nah, Hansaplast ya. Tapi Hansaplasnya biasanya kan kita mah selembar-selembar. Nah, dia buat seperti mirip tip X gitu ya. Nanti bisa diambil. Nah, selotip lah seperti itu. Ini salah satu pemikiran berdasarkan anak itu ketika pengalaman dia di rumah sakit. Oh, ini ada kendala seperti ini. Nah, sebenarnya hal itu kan perlu di-challenge. Siswa kita itu nggak mungkin tiba-tiba muncul kepikiran. Kadang kita saja kan jarang punya kepikiran begitu gitu ya. Natural aja gitu. Nah, itu tuh butuh sebuah trigger. Nah, triggernya melalui apa ya? Pembelajaran kita. Jadi pembelajaran yang ibu lakukan harus coba anak itu melihat problemnya apa, ide-ide solusinya apa. Nah, nanti salah satunya menggunakan pendekatan ini ketika mencari solusinya. Nah, STEM itu kalau dilihat dari tadi urutannya, tentu tentang sainsnya ada, fenomena-fenomena alam, observasi, teknologinya jelas. Makanya nanti ketika tadi ada P5 tentang teknologi ya, mengembangkan atau menerapkan teknologi itu pasti masuk. Engineering itu rekayasanya, keterampilan-keterampilan mengaplikasikan pengetahuan, sampai nanti matematik. Makanya kalau dari STEM ini literasinya pasti ada. Gak mungkin anak misalkan kita ajak problem solving tanpa mengkaji literatur, membaca sumber. Numerasinya ya harusnya ada, kan ada matematikanya. Gak mungkin misalkan STEM gak ada pertimbangan matematika sampai ke karakter. Nanti karakter yang disasar bisa kita lihat dari profil pelajar Pancasila. Mau gotong royongnya, kebinekaan, kreatif, kritis, dan sebagainya. Nah, mengapa STEM ini penting? Ini berdasarkan beberapa buku sumber. Yang pertama, STEM ini merupakan sebuah proses transformasi. Jadi artinya ketika biasanya kita mendeliver informasi itu hanya berdasarkan satu kajian, satu disiplin. Nah, sekarang anak dihadapkan pada sebuah problem nyata di mana dia bisa mengintegrasikan dari berbagai disiplin ilmu. Makanya di sini ada kolaborasi. Proses mereka mengaktualisasi pemahaman. Nah, sebenarnya kalau di kurikulum Merdeka kan ada juga yang disebut dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kolaborasinya. Kemudian yang kedua, teknologi, tantangan teknologi sekarang. Ibu bapak biasanya teknologi apa yang sering digunakan di kelas? Yang paling banyak apa? Fokus, laptop. Oke, terus apa lagi kira-kira? Handphone. Nah, itu yang paling dekat kan ya. Nah, biasanya program apa yang digunakan, aplikasi apa? Canva, terus
YouTube, kuisis. Ada nggak kira-kira tools lain yang memang itu bisa anak gunakan untuk misalkan mengukur ataupun hal-hal ya. Jadi artinya bukan tools untuk hanya menikmati tapi mengoperasikan. Saya pernah lihat di situ kalau misalkan mengukur ruangan ini kan bisa pakai itu tuh. Kayak di video lah. Nah, atau pakai sensor. Kan di HP ibu bapak pasti ada sensor mungkin suhu, ada sensor dan sebagainya. Artinya di waktu-waktu tertentu ketika memang itu bisa gunakan, kadang handphone kita juga bukan hanya sekedar digunakan tadi untuk aplikasi-aplikasi, tapi digunakan untuk menggali data. Nah, mungkin nanti bisa coba dieksplor kira-kira sesuai karakteristik. Contoh misalkan mengukur kalau di geografi, ada gak kita mengukur kelembapan gitu ya. Suhu pasti ada biasanya di handphone kan biasanya suka ada. Nah, itu teknologi saya kira sekarang sudah sangat mungkin. Kalau dulu kan harus pakai termometer, ribet. Sekarang mah dengan handphone di sini tinggal cari aja di apps-nya tuh. Mau tentang apa kira-kira? Apakah mengukur misalkan sudut, derajat dan sebagainya. Kemudian STEM ini bisa menjadi kunci dalam pengembangan inovasi. Tentu kita berharap kan anak-anak kita ke depan itu daya bernalarnya itu tumbuh. Nah, bernalar itu tumbuh kalau dia punya kritis terkait suatu persoalan gitu. Jadi bisa melihat dan juga mencari solusinya. Kemudian juga bisa meningkatkan saintifik jelas yang namanya metode ilmiah untuk menyelesaikan. Metode ilmiah kan di semua mata pelajaran. Bagaimana mengkonfirmasi berbagai hal itu dengan tahapan-tahapan tertentu. Sampai pengembangan sumber daya. Nah, sekarang itu di pemerintah mungkin Ibu Bapak juga sering mendengar kan sedang mengembangkan selain STEM dan sebagainya itu kan tentang codingnya. Ada yang disebut dengan nantinya anak diajak membuat pemrograman. Nah, sebenarnya di STEM itu kalau yang seperti itu nanti masuk ke dalam ranah teknologinya. Jadi kita bisa mengajarkan anak bagaimana memahami program-program sederhana. Nah, kemudian ini pengembangan teknologi, kebutuhan pasar kerja secara umum, pemecahan masalah. Bahkan kalau menurut Prof. Stella, Ibu Bapak tahu kan Prof. Stella ya? Itu Wakil Menteri Dikti ya. Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya anak-anak kita itu kalau pengetahuan mah gampang. Tinggal searching, cari, tetapi apa yang harus dikembangkan? Yaitu kemampuan untuk critical thinking. Memecahkan masalah. Nah, tentu memecahkan masalah kan nggak bisa ujug-ujugnya. Ibu bapak aja di rumah kalau ada masalah kan tiba-tiba langsung ketemu jawabannya. Kadang harus ngobrol dulu, dicek dulu nih apa dan seterusnya. Nah, memang tahapan-tahapan itu harus kita ajarkan. Sehingga anak-anak kita ke depan, kita kan belum tahu apa pekerjaan yang muncul 10-20 tahun yang akan datang. Tapi kalau pemecahan masalah, kemampuan tadi berpikirnya itu pasti tetap digunakan. Sehingga itulah yang harus kita bekali. Kemudian kreativitas inovasi dan yang relevan dengan kehidupan nyata. Karena mencoba memberikan solusi terhadap permasalahan. Nah, kalau kita kaitkan STEM dengan pendidikan abad 21, tentu ini kaitannya ada kreativitas, kolaborasi, komunikasi, riset. Ibu bapak, anak-anaknya sudah dibiasakan untuk meneliti nggak kira-kira? Nah, kalau belum mungkin bisa dicoba, khususnya di P5 lah. Kalau di Mapel kan rada repot ya. Repot dalam artian kadang kita berkejar-kejaran dengan materi gitu. Tapi saya kira kalau di P5 pada saat ibu bapak nanti ada tema-tema tertentu, ajak anak melakukan riset sederhana. Misalkan kalau tentang sampah, berapa kilo sih sampah di sini setiap harinya? Nah, nanti bisa ditimbang minimal di kelas ini, Nas, pulang apa timbang. Jadi artinya kita ingin membangun aware tapi berbasis data. Nah, jadi itu yang harus dicoba. Artinya riset-riset sederhana itu kedepannya bisa membangun pola pikir mereka. Nah, terkadang di kita itu belum tumbuh. Jadi tadi kalau saya mendengar terkait di Cina itu salah satunya anak dibiasakan riset dari sekolah dasar. Jadi ada sebuah program mereka membangun mini museum di sekolah itu. Jadi kalau di satu sekolah itu ada satu ruangan, setiap sekolah punya karakteristik yang berbeda. Nah, di satu sekolah itu museumnya museum tentang koin, uang. Jadi pokoknya di situ uang dari zaman mungkin penjajahan ke Cina, penjajahan apa ya?
Jepang kalau nggak salah. Jadi pokoknya dari zaman-zaman kerajaan sampai sekarang itu ada tuh historinya, dinasti dan sebagainya. Jadi ada sebuah SMA itu ciri khasnya dia punya museum keuangan lah gitu, koin-koin uang dan sebagainya. Di sekolah yang lain itu punya museum mungkin karena di lingkungannya dekat dengan seperti daerah-daerah pegunungan dia punya museum hewan-hewan yang ada di situ. Tapi fokus misalkan kalau serangga. Kalau kita kan adanya di mana tuh? Taman mini gitu ya. Jadi harus ke sana. Nah, mereka tuh dibiasakan bahwa setiap itu ada prosesnya, ada sejarahnya. Bahkan mereka sudah artinya dicoba membuat sendiri. Kita juga ada kadang di lab ya. Mungkin di sini lab biologi ada kan biasanya tuh yang diawetkan. Insekta gitu ya. Ada rangkanya. Rangkanya udah hilang tangannya gitu. Rangka laki-laki Pak. Oh. Nah itu. Jadi artinya di kita kadang sudah ada tapi belum terkelola. Nah mungkin ya artinya memang perlu tadi sekolah kita itu mau ciri khasnya apa. Nah mereka memang tiap sekolah tadi punya ciri khas, salah satunya membangun itu. Sehingga kalau ada di sekolah lain butuh informasi, ya ke sekolah itu untuk mengunjungi itu salah satunya. Bahkan ada salah satu sekolah juga dia fokusnya ke keuangan. Di situ ada satu ruangan itu mirip ya kalau kita mah tempat transaksi perbankan lah. Nah, jadi hal-hal seperti itu sudah didekatkan dengan siswa. Kemudian problem solving mah jelas ya. Jadi harus menyelesaikan masalah sama critical thinking. Nah, berpikir kritis. Nah, kemudian ini saya kira tadi sama, nanti ada berbasis project. Yang jelas kalau STEM tentu akan lebih mudah kita terapkan kalau berbasis project. Project itu berarti ada sesuatu yang harus dihasilkan, dikerjakan, diberikan solusinya. Kemudian juga membangun soft skill dan keterampilan sains. Jelas soft skill kan bisa kita kaitkan dengan karakter. Anak mampu berkolaborasi, gotong royong dan sebagainya. Nah ini kalau kita lihat dari scientific proses sama engineering proses. Jadi engineering proses ini proses yang umum bisa kita lakukan dalam pembelajaran. Kalau kita lihat ada 5, mulai mendefinisikan masalah sampai nanti refleksi. Nah sebenarnya kan di P5 itu ada sintaknya atau ada alurnya yang 4 ya. Ada tentang masalah sampai di akhir refleksi, sampai ada aksi nyata dan sebagainya. Terima kasih, luar bioskop ternyata ya. Tepuk tangan untuk Ibu Bapak. Oke, sedikit lagi. Nah, salah satu cirinya tadi kan ada engineeringnya. Jadi engineering ini merupakan kalau Ibu Bapak mungkin kalau yang sering berliterasi teknik, engineering itu proses bagaimana menerapkan berbagai pengetahuan. Nah, tentu terkait teknik atau teknologi ya. Nah, oke. Halo? Nanti ketika Ibu Bapak mencoba menggunakan pendekatan STEM, maka aktivitas engineering yang akan dilakukan oleh siswa bisa ini membuat sebuah struktur, membuat produk, melakukan sebuah proses, modeling, kemudian kalau memang harus terbentuk alatnya ya dibuat. Kalau ternyata hanya secara sistem saja, alur berpikir itu juga bisa. Jadi yang namanya engineering itu tidak harus anak membuat sesuatu maksudnya. Hal yang sifatnya fisik. Bisa ide, gagasan, sistem, pola itu juga bisa. Jadi nanti kan pola misalkan. Contoh anak membuat pola kalau ke sekolah itu apa saja yang harus dilakukan. Sistem SOP-nya itu juga sama. Proses untuk bagaimana kita mengefektifkan. Sehingga hal-hal ini saya kira tidak harus kita anaknya membuat sesuatu. Itu yang harus nanti kita coba optimalkan. Kemudian dalam engineering proses juga di situ tentu kalau memungkinkan anak membuat beberapa variasi pilihan-pilihan. Jadi kalau ada problem jangan disamaratakan. Bahkan kalau di kurikulum mereka namanya apa? Diferensiasi
Proses, terus satu lagi produk. Nah, jadi kalau kita kaitkan diferensiasi, maka aktivitas yang dilakukan oleh STEM itu jangan sampai disamakan. Anak-anak buat ini yang sama. Ibu bapak berikan problemnya, solusinya biarkan mereka masing-masing. Oh, saya mah mau membuat A, saya mah B dan C dan seterusnya. Nah, jadi di sini sangat mungkin solusinya bisa beragam, bergantung sudut pandang masing-masing siswa atau kelompok. Nah, kemudian ini tadi ada mendefinisikan masalah, research, kemudian menggambarkan, kemudian merencanakan, mengkreasi, sampai terakhir harus dikomunikasikan. Jadi kalau nanti ibu bapak menerapkan STEM itu ya harus ada proses anak menyampaikan ide, gagasannya, modelnya. Nah, biasanya di P5 kan sangat mungkin ya. Kemarin tema apa terdekat yang sudah? Bangun jiwa dan raganya. Ada nggak proses anak membuat atau mengaplikasi menerapkan sesuatu? Prototipe. Misalkan senam itu bukan hanya secara gerakan, kita harus uji juga mengapa harus begitu. Apakah ada mungkin alasan, rujukan. Nah, itu nanti di bagian komunikasi. Jadi ketika nanti ibu bapak anak di challenge membuat sesuatu, baik sistem, model, alat dan sebagainya, itu harus bisa mereka mengemukakan kenapa memilih ini, referensinya apa. Mengapa saya membuat, karena pasti bisa berbeda-beda. Nah, contoh yang tadi. Nah, ini ada identifikasi masalah, mengumpulkan informasi, merencanakan, membuat, dan menganalisa. Jadi ini langkah-langkah yang disebut dengan EDP, Engineering Design Process. Nah, apakah ini identik dengan pelajaran IPA? Tidak juga. Yang lain pun bisa terkait tantangan masalah. Ibu bapak pasti di setiap mapelnya ada topik-topik yang berbasis masalah nyata dalam keseharian. Kemudian mengumpulkan informasi, pastilah berliterasi, literasi data, informasi. Bahkan anak disuruh mencari dari sumber-sumber yang langsung gitu, itu juga bisa. Kemudian merencanakan nih. Nah, kalau dalam merencanakan tentu akan baik kalau ada bentuknya, ada sketsanya. Ada perencanaan yang akan dia coba lakukan. Kemudian membuat, setelah merencanakan ya dibuat. Nah, setelah dibuat baru dianalisa berhasil apa tidak. Nanti baru dikomunikasi, diuji cobalah. Kalau kita sebagai guru ya menguji, betul nggak nih hasilnya. Nah, sebenarnya 5 langkah ini yang nanti bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Nah, dari 5 langkah ini problem mana yang biasanya kesulitan bagi guru? Kira-kira menurut ibu bapak? Kita sebagai guru itu ketika proses-proses ini yang memberikan arahan, bukan berarti harus bisa juga melakukannya, tetapi pendampingan sampai nanti akhirnya kita bisa sama-sama melihat karya mereka dianalisa. Nah, ini saya kira tahapan-tahapan yang memang nantinya bisa mengembangkan tadi critical thinking siswa. Nah, kita coba lanjutkan. Ini saya kira bisa nanti dibaca, kriterianya juga sama. Nah, ini tahapannya nanti. Mulai mendefinisikan masalah. Jadi kalau diberikan masalah itu anak harus clear paham masalahnya. Jangan sampai nggak paham. Kalau nggak paham nanti ambiar ke bawahnya. Masalahnya A, jawabannya kemana-mana. Gitu. Karena biasanya jawaban tidak benar itu berawal dari tidak mengerti masalah. Jadi antara permasalahan dan jawaban itu terlalu jauh koneksinya. Makanya yang awal kita lakukan itu adalah definisikan masalahnya apa. Kemudian kumpulkan informasi nih, berliterasi di situ anak. Kemudian setelah itu kemungkinan apa pemecahan masalahnya. Kalau anak sudah mengumpulkan informasi kan pasti banyak ide, gagasan. Oh, kayaknya harus begini dan seterusnya. Baru setelah mereka fix mengambil salah satu solusi, desainlah produknya. Kalau memang berupa produk. Kalau desainnya berupa sistem, langkah-langkah SOP yaitu ide, gagasan juga sama. Sampai nanti di akhir dikomunikasikan kepada teman-teman yang lain. Makanya sebenarnya kalau kita mengikuti langkah-langkah STEM ini nanti khususnya bisa diaplikasikan di kegiatan P5, diuji coba mungkin di tema-tema tertentu, di mana di situ ada aktivitas anak menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya sederhananya misalkan kalau di lingkungan kebersihan gimana,
Kalau energi, misalkan teknologi, bagi itu bisa dicoba. Nah, kemudian integrasi STEM ini pertama pasti ada kaitannya literasi. Literasi karena anak di situ mengumpulkan informasi ini. Numerasinya ada karena bagian matematikanya sebagai konsep-konsep yang perlu anak pahami itu ada. Sampai ke karakter. Ya karakternya tentu kalau kita acuannya profil pelajar Pancasila tinggal dipilih dari 6. Apakah mau tentang kritisnya, kemudian gotong royong dan seterusnya. Nah nanti Ibu Bapak di sekolah kita ini mungkin melalui Ibu Yeli, apakah STEM ini mau dimasukkan di intra? Nah, intra itu apa Ibu Bapak? Nah, mata pelajaran. Tentu kalau saran saya perlu diuji coba, jangan semua dulu. Contoh gini, Ibu Bapak aplikasi dan kegiatan STEM ini tolong di kelas 10 semester 2 pelajaran IPA IPS buat kegiatan kolaborasi menggunakan pendekatan STEM. Itu aja dicoba. Nah, nanti mungkin pada saat di akhir-akhir kegiatan pembelajaran semester depan presentasi itu tim yang mengambil intrakurikuler. Kemudian nanti di kokurikuler P5 cari tema di semester 2 apa yang kira-kira bisa kita coba terapkan. Kira-kira tema apa yang belum di semester 2, Bu? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Suara demokrasi. Suara dan demokrasi. Sama apa lagi? Rekayasa teknologi. Nah, rekayasa teknologi aja ambil sampel. Nanti di rekayasa teknologi modul P5-nya salah satu aktivitasnya ada menerapkan ini, langkah-langkah STEM tadi. Sehingga nanti kita uji coba di situ. Nah, kemudian ekstrakurikuler nih. Di sini ekstrakurikuler kirnya siapa pembinanya? Mana? Ada? Mana Ibu? Ah. Nanti bisa dicoba. Nanti maksudnya gini. Di Cina juga sama. Jadi STEM ini ada di integrasi mata pelajaran, ada juga di ekstrakurikuler gitu. Jadi mereka mencobanya di ekstrakurikuler itu nanti anak di challenge karena ekskul kan lebih sedikit. Lebih mudah maksudnya dikelolanya. Yang kedua tidak berbasis hasil belajar nilai. Yang penting produk-produk itu mereka buat. Itu bisa dicoba. Mungkin nanti Ibu di semester besok ada program anak-anak memecahkan permasalahan apa dan ada produknya. Nanti anggota akhirnya ada berapa tuh, Bu? 200. 500. Luar biasa, udah hati favorit. Ada berapa? Nggak. Ya, yang nggak bisa dihitung mah bukan orang. Tapi bisa dihitung. Nah, maksudnya kalau dari 40 itu nanti bisa kita petakan kelompokan. Jadi ini khusus program Ibu sebagai pembina ingin melatih anak punya kemampuan pemecahan masalah. Tapi nanti menggunakan alur ini. Misalkan anak kelas 10-11 lah, kalau 12 kan sudah mau tuntas. Nanti Ibu berikan tuh permasalahan dan mereka mengikuti tahap-tahap ini. Sehingga nanti pengalaman dari intra, P5 sama ekskul itu bisa jadi salah satu praktik baik sekolah kita. Menguatkan literasi numerasi ataupun karakter melalui integrasi STEM tadi. Nah, tentu ini harus dicoba supaya tahu. Yang penting prinsipnya tahapan-tahapan tadi itu. Tentu kalau dikir saya kira akan lebih banyak variasinya karena tidak berbasis mata pelajaran. Jadi di eskul gitu ya. Nah, kemudian ini integrasinya ada silo itu artinya terpisah-pisah. Ada yang diembedkan, ada juga yang diintegrasikan. Jadi Ibu mau saya mau mengambilnya terpisah di mapel saya saja, mangga. Oh, saya mau kolaborasi nih, mau integrasi silahkan. Yang penting STEM ini sebenarnya bisa masuk sesuai dengan topik-topik Ibu Bapak. Nah, bagaimana nanti caranya? Nanti sekarang kan kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka Ibu Bapak cek CP sama apa? TP-nya. Kira-kira ada nggak CP atau TP yang ada kaitan topik tentang STEM? Cirinya apa? Cirinya apa kalau STEM itu? Kalau kita membaca TP atau CP? Apa kira-kira?
Nah, ada permasalahan. Kalau ibu baca di CP-nya ada menyelesaikan permasalahan sehari-hari, nah itu bisa kita ambil. Tinggal kita kaitkan topik apa yang mungkin secara spesifik bisa masuk. Nanti apakah ada EDP yang bisa digunakan tadi? Mulai permasalahan, kemudian bagaimana mencari data, planning, sampai ke komunikasi. Kemudian pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari. Jadi upayakan memang mungkin di pelajaran, setiap pelajaran juga kadang suka ada kan problem-problem yang ada di sekitar. Nah itu bisa dicoba. Nah ini kalau nanti terkait teknologi-teknologi tertentu, apakah di P5 mungkin lebih leluasa, mangga, atau di mata pelajaran. Kemudian ini integrasinya, sains teknologi, pemecahan masalah. Contoh ini yang tadi Purwarupa Perahu Layar, saya kira ini lebih ke IPA. Kemudian, nah harapannya nanti kalau di pelajaran IPA IPS itu upayakan ada open class. Jadi kalau berani ya, kalau berani enggak, sebenarnya harus diprogramkan. Jadi open class itu nanti setelah ibu bapak sepakati ada pembelajaran kolaborasi, nanti undang misalkan Wakasek kurikulum, ada dari mapel lain untuk melihat pembelajarannya. Nanti di situ akan kita evaluasi sama-sama apakah sudah sesuai. Mirip kalau dulu namanya listen study. Nah, gitu ya. Open class. Nah, open class itu nanti diawali dari refleksi pembelajaran yang sebelumnya, kemudian mendesain pembelajaran berbasis STEM-nya, pendekatan STEM tadi misalkan di guru IPA atau IPS ataupun gabungan guru-guru yang lain. Nanti lakukan pembelajarannya, diskusikan, nah nanti lakukan tindak lanjut. Nah saya kira kan di kita ada yang namanya observasi kinerja ya. Ibu bapak kan memilih tuh, itu aja manfaatkan. Tetapi nanti pendekatannya menggunakan pendekatan STEM. Jadi artinya satu kegiatan bisa kita melihat bagaimana penerapannya itu optimal atau belum. Nanti kan tinggal didiskusikan atau bahkan kalau mungkin di video. Jadi yang namanya open class itu nggak harus ibu bapak di belakang nungguin gitu ya. Observasi juga sama. Jadi kalau ibu bapak diobservasi oleh kurikulum itu nggak harus ada kurikulumnya di belakang. Bisa aja direkam, nanti selesai diberikan, kita refleksikan. Jadi sekarang itu yang namanya listen study atau open class namanya, itu bisa berbasis teknologi. Bahkan bisa aja nanti pakai kamera, ngelihatnya misalkan di ruang guru atau di ruang Wakasek. Yang penting suaranya terdengar gitu ya. Kalau nggak terdengar nanti repot. Nah di komunitas belajar STEM tentu bisa integrasi beberapa guru untuk satu pembelajaran, bisa di tadi IPA IPS, atau juga beberapa guru untuk kelas-kelas tertentu antar mata pelajaran yang bukan hanya satu rumpun. Oh saya IPA ingin kolaborasi STEM dengan bahasa, nah, silahkan. IPA dengan seni, IPA dengan agama misalkan. Bisa nggak dengan PAI? Ya harus ya. Ekonomi apalagi nanti silahkan. Jadi artinya kita coba kembangkan, kita lihat bagaimana kolaborasi itu juga bisa kita lakukan. Kemudian, nah ini modelnya kalau ibu bapak ingin punya sintaks supaya ada urutannya, STEM itu bisa terintegrasi ini PJBL, problem based, 5E. 5E itu apa? Model pembelajaran apa yang 5E? Elaborasi, apalagi ada 5. Nanti kita searching ya. Level inquiry juga sama ya, inquiry. Nah, artinya sebenarnya STEM ini bisa terintegrasi dengan berbagai model pembelajaran. Yang penting kira-kira esensinya muncul nggak di situ, bagaimana anak menyelesaikan suatu permasalahan, dan kita upayakan ada proses planningnya, pembuatannya. Nah ini kemarin waktu di Cina tuh gurunya, guru kepala sekolah sih dia membuat anak-anak itu mendesain payung katanya. Jadi payung ini ada beberapa model tuh, ada yang dilipat, ada yang bentuknya pakai ya rumbai-rumbai. Kita suka lihat ya di YouTube apa di itu suka ada tuh. Nah artinya hal seperti ini kan dari satu produk anak punya ide beragam dan tidak harus yang rumit-rumit gitu maksudnya. Ibu bapak tinggal kembangkan sesuai apa topik dan permasalahan yang ada di sekitar mereka.
Nah, nanti mereka merancang. Tentu pada saat merancang nanti mungkin permasalahannya, ide gagasannya dari mana. Kemudian kira-kira kalau dibuat itu seperti apa prototipenya kalau memungkinkan. Tapi kalau hanya sampai rancangan ide gagasan pun nggak jadi masalah. Karena anak kita kan kita challenge sesuai tahapan mereka. Jangan dipaksakan. Pokoknya mah harus buat ya begini, repot nanti dia. Yang ada nggak selesai-selesai. Jadi untuk yang namanya STEM itu bisa saja hanya sampai tadi modeling, ide gagasan gitu ya. Bahkan kalau memungkinkan bisa menggunakan simulasi ataupun bentuk-bentuk yang tidak real. Kalau real kan repotnya harus beli barang. Kan ada sekarang namanya augmented reality. Jadi seolah-olah bentuk nyata. Nah, itu bisa dicoba. Nah, nanti pengembangannya ini ada STEAM. STEAM itu ada A-nya apa? Art. Nah, seni. Jadi nanti STEAM jadi STEAM. Ya intinya di situ ada integrasi seninya, artnya. Ada STEM L, L itu language, bahasa. Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, emang enggak. Tergantung. Ada STEM R. Apa R? R itu religion, keagamaan. Contohnya ada di satu sekolah binaan saya kemarin waktu pembagian kelulusan, itu ada dari salah satu ekskul itu menampilkan hasil riset dia tentang menghitung uang sodakoh, tapi secara real time. Contoh gini, kalau ada kotak misalkan di masjid dimasukkan uang 1.000, nah masuk tuh ke aplikasi angkanya 1.000, masukkan lagi 2.000. Jadi dia sensornya berbasis warna. Warna uang kan beda-beda ya. Kecuali kalau ibu bapak spidolin. Jadi eskul tadi yang disebut dengan KIR ataupun ekstrakurikuler itu dia membuat alat seperti itu. Nah, dia dikaitkan dengan tugas agama. Jadi belajar tentang mungkin infak, sedekah dan sebagainya di masjid sekolah dia, ya tadi mungkin secara manual harus dihitung. Bikinlah dia seperti itu. Ya artinya ide-ide bagi anak itu kan luar biasa. Nah, nanti tinggal bagaimana kita membuatnya, tentu kapasitasnya disesuaikan. Apakah harus sampai prototipe atau baru ide dan gagasan, atau bisa menggunakan hanya simulasi saja misalnya. Jadi nanti pengembangan-pengembangan terkait STEM ini ya banyak. Tergantung nanti ibu bapak punya kreativitasnya seperti apa. Nah, memang dituntut ibu bapak nih harus kreatif tadi memunculkan sebuah permasalahan yang bisa men-trigger anak. Nah, terkadang permasalahan kita juga yang kita gulirkan ke anak, ya tadi biasanya tidak clear dipahami, sehingga nanti solusi-solusinya tidak sesuai. Nah, sekarang kita akan lihat untuk analisis STEM kalau di kurikulum, saya kira nanti ibu bapak bisa mencoba. Sekarang kita akan simulasi aja, masih ada waktu ya, kurang lebih 45 menit. Saya akan membagi ibu bapak kepada 7 kelompok. Ini ada berapa coba? Kita simulasi aja. Kang, ininya bisa dibuka nggak yang tadi dokumennya? Coba. Atau begini, perasaan ada dah. Nah, simulasinya ini ibu bapak nih. Coba bisa di scan. Nah, ini bisa di scan nggak ya? Di print. Nah, scan me. Sekarang tolong Bu Yeli bagi menjadi 7 kelompok. 7 kelompok. Nah, sok Bu, bagi Bu. Atau mau berhitung aja? Berhitung aja 1 sampai 7. Nah, 1 sampai 7. Ya, boleh. Atau mau sebagian? Ada berapa sih? Kali 60. Nah, coba dibagi 7 aja, 9 orang berarti ya. Oh, nggak pindah-pindah. Tapi tetap pindah-pindah nggak apa-apa, daripada duduk terus nanti pegel. 8 orang. Berapa? 8. Oke, kita akan berhitung aja Bu ya. Berhitung Bu, mulai Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 1. 1 lagi. 3, 4, kelompok 4. 7. 7. Enggak apa-apa. 7, 8.
7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2. Ibu-ibu ini lagi membuat apa? Lagi membuat apa, Bu Esther? lagi melihat menara. Lagi membuat menara. Ini ada tugas dari pembelajaran STEM untuk membuat menara. Ini gimana strateginya, Bu Safa, untuk strategi membuat? Jadi pertama kita bikin pondasinya dulu segi 5, baru nanti sisanya ke atas karena syaratnya 20 sedotan dan setinggi mungkin kan. Nah, pondasinya 5 aja cukup. Oke, mantap. Ini dari kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, mantap. Kelompok 1. Nah, untuk ini kelompok berapa ini? 7. Kelompok 7 kita. Kelompok 7. Nah, untuk strateginya sendiri gimana nih? Coba dijelaskan strateginya. Kita akan mencoba bikin tiang pemanjang 4 buah untuk dijadikan satu. Setelah itu dibentuk menjadi menara. Tapi masih meleto ini ya. Oke, terima kasih. Semoga menaranya jadi nih untuk kelompok 7. Nah, kalau ini di taman ini kelompok berapa, Bu? Kelompok 4. Kelompok 4. Untuk strateginya sendiri gimana nih? Untuk Strateginya masih lagi diskusi. masih diskusi. Oh, ini berarti masih diskusi ya, belum ketemu nih. Kami sedang memasang tiang Oh. mau bikin menara sutet. siap. Semangat kelompok 4. Wah, kalau ini kayaknya menarik nih. Nah, ini dari kelompok berapa dan lagi membuat apa, Bu? Lagi membuat menara. Menara toren. Menara. Nah, ini ada suhunya. Nah, untuk strateginya sendiri gimana nih? Ya gini, ini kan dua bagian, kita tekuk sedikit, masukin ke sini, dan begitu seterusnya. Kalau misalkan bikin segi 4, kita tekuk lagi. Nah, nanti ini buat jadi alas, pokoknya kita kreasikan sebagaimana sedemikian hingga supaya mendapatkan jadi menara sekuat-kuatnya, setinggi-tingginya. Oke. Mantap sekali. Semoga menjadi menara yang kokoh dan inovatif. Mantap. Terima kasih untuk kelompok 5. Terima kasih. Wah, kayaknya ini seru nih. Ini dari kelompok berapa ini? Kelompok 6. Untuk kelompok 6 lagi membuat apa nih? Lagi buat menara. Lagi buat menara. Untuk strateginya sendiri gimana untuk membuat menara? Ini strateginya langsung aja kita mau praktek. Kita mau langsung aja. Oke, terima kasih untuk kelompok. Demokratis. Wah, ini ada yang di dalam ruang guru. Dari kelompok berapa ini? 2. Untuk kelompok 2, ini strategi membuat menaranya gimana? Menara hati kita. Pondasi. Iya, karena awal mulanya Menara yang kuat dimulai dari pondasi. yang kuat juga. Oke. Iya. Mi, kira-kira kita mau bikin berapa meter, Mi? Kira-kira 10 meter. Menara Eiffel. Iya, tinggi-tingginya. Jadi. Iya. Wah. Kalau kompak semuanya kompak, tepuk tangan. Tidak akan dibeda-bedakan. Sekarang kita akan cek yang paling tinggi dulu. Nah, yang paling tinggi, Bu Yeli tolong dicek peringkat pertama yang paling tinggi mana nih? Ini, oke, paling tinggi tepuk tangan. Kelompok berapa nih? 3. Oke, kasih nilai 7 berarti. Yang kedua kelompok mana nih yang kedua? Nah, ini kasih nilai 6. Nah, 6 kelompoknya 6. Yang ketiga kelompok mana? Tenang. Masih ada kriteria yang lain, ada kriteria. Yang ketiga ini 5. Ini tuh prinsip padi, semakin berisi semakin bodoh.
Wah. Wah, ya. Gak apa-apa. Yang keempat sudah Bu. Ya, ya. Oke, lima berarti. Sisanya samain 4, sisanya 4. Luar biasa ya, nanti kalau ada menara gini hati-hati yo. Yang kedua, kita cek yang paling kokoh. Nah, dari kelompok 1 coba simpan di meja. Kelompok 1 mana? Pindahkan kelompok 1. Kelompok 1 coba di sini. Pindahin ke meja. Mejanya ini aja di sini. Nah. Belum. Uji gempa. Diuji gempa gitu ya, dikasih. Bu, siapa yang ngasih ininya, Bu? Nanti tolong diinin ya. Dikasih apa? Jangan sama saya, harus sama tim. Siapa Bu kira-kira? Sama Ibu aja. Boleh kasih angin, Bu. Tapi harus sama nanti. Kokoh, wah, sip, turun. 7 nilainya, 7 berarti maksimal. Gak apa-apa, itu idenya ya. Kelompok 2 angkat ke sini, kelompok 2 coba. Kelompok 2. Kita coba uji, Bu. Ada getaran. Nilainya 6 berarti. Sesama peserta. Nanti semuanya buyar ini. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Nah, coba. Nah. Ya, kelompok 4 silakan. Nilainya 5. Karena atasnya masih kurang stabil. Kelompok 4 siap. Nah, tuh 2, 3. 7. Tidak bergoyang ya, 7. Kelompok berikutnya. Enggak goyang sama sekali. Ya, boleh paling tinggi. Ya. 8 atau 7? 8 aja. Oke. Terlalu jujur berarti. Kasih nilai 4. Tidak tahan godaan berarti. Kelompok ini 6. Naikkan. Ini harus uji publiknya harus sama. Wih. Tapi bagus ini ya. Wih. Cakep. Bagus. 7. Tenang. Aman. 7. Tepuk tangan untuk semuanya. Ternyata yang kokoh banyak, yang tidak tahan godaan juga banyak. Sekarang yang ekonomis, Bu, cek mana kelompok yang paling sedikit menggunakan alat dan bahan. Kelompok 5 ya, kayaknya paling banyak. Mana? Ini kenapa yang pink ada di sini? Enggak, ada yang 2 warna, Oke, nanti ibu yang hitung. Yang paling ekonomis nilainya 7, nanti berurut. Nah, ya, paling sedikit penggunaannya. Kalau kelompok 1 ini luar biasa boros. Tinggal dikit bahan. Apalagi kelompok ini nih, cuman 1 disisakan ini. Ada tanda aja yang penting sisa katanya. Kelompok 7 banyak sisa. Karena kita saya kena luar biasa. Wih, tepuk tangan. Kelompok 7 dihitung nanti ada berapa?
Oke, juara pertama yang paling ekonomis kelompok 5. Tepuk tangan kelompok 5, mana kelompok 5? Nah, nilainya 7. Peringkat 2 nilainya 6. Peringkat 2 mana? Nah, 7, 6. Nah, peringkat 3 dan seterusnya nilainya 5. Samakan aja karena kan bahannya. Sekarang yang paling indah. Nah, menurut Ibu, mana nih yang paling indah kelihatannya? Ini Pak. Yang mana? Jadi karena indah semua, berdasarkan masing-masing nilainya 10 semua. Kalau keindahan relatif ya. Kekompakan 10. Kita 10 aja, kekompakan 10 semua. Kita hitung sekarang, Bu. Siapa juara? Nanti hadiahnya dari Bu Yeli. Ditambahkan tugasnya. Berapa? Oke, berapa Bu? Kita hitung. 35. Oke, wah ini seri kayaknya harus ada lagi nanti. 30, 37. 28. Berapa? 38. 32, 33. 33, 37. Ada yang sama, Pak? 27. Iya, sama nih. 25. 25, 38 ya. Ah, ada tuh. Kan 25, 32, 38. Ya. Ini 26, 33, 37. Oke, juaranya kelompok 6. Tepuk tangan untuk kita semua. Siap, siap. Oke. Nah, Ibu Bapak. Aduh, dulu. Oke, saya ingin perwakilan dari kelompok 6 untuk merefleksikan kegiatan tadi. Nah, jadi gini, refleksinya itu apa yang Ibu pelajari dari aktivitas tadi, apa yang mungkin nanti mau coba diterapkan ke siswa. Nah, silakan, siapa perwakilan kelompok 6? Nah, boleh. Silakan Bu. Mana tadi ini yang gini? Nah, itu Bu. Jadi apa pembelajaran yang Ibu dapatkan dengan aktivitas tadi terkait tadi kita mencoba merancang suatu, kemudian mungkin ide apa yang akan Ibu coba terapkan ketika nanti dengan siswa. Nah, silakan. Iya Bu. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 6. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Ini menarik sekali menurut saya Bapak, yang tadinya kami sudah ngantuk-ngantuk, jujur aja Pak, tadi saya juga ngantuk juga. Dengan adanya kegiatan ini kami jadi semangat ataupun setidaknya punya kreativitas untuk sebuah karya. Saya bilang ini sebuah karya ya Pak ya. Nah, ini juga akan menjadi motivasi saya ataupun nanti bisa saya terapkan ke anak didik saya, karena kadang ketika kita di jam terakhir ataupun sudah siang hari, biasanya anak-anak akan mengalami hal seperti kita tadi, yaitu jenuh ataupun ngantuk tadi. Nah, dengan adanya hal ini menarik sekali Pak. Insya Allah saya akan menerapkan benar ini Pak. Memang untuk pembuatan ini, kami kelompok 6 tentunya ada kerjasama, di mana kerjasama itu yang paling utama Pak. Ada yang membuat dasarnya, ada yang merangkai sedotannya, terus ada yang menggambar, dan juga ada yang tadi sebagai apa nih? Yang tadi apa nih yang ngambil itu apa? Akutik sama yang megangin ininya, lakbannya. Oh ya, megangin lakbannya, jadi memang butuh kerjasama yang luar biasa. Yang ngambil bunganya, matri, biar nggak diomelin. Tapi itu merusak lingkungan. Nah, kita ngambilnya yang sudah
sudah jatuh satu. Jadi tidak bisa. Jatuh gitu Bu, kok jatuh kita. Dipercepat jatuhnya yang bisa dibayar. Nah mungkin itu aja. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kira yang tadi disampaikan oleh Ibu akan sama ya ketua kita. Sehingga harapannya nanti Ibu Bapak silakan sesuai dengan konteks mata pelajaran masing-masing. Saya harap kegiatan ini nanti bisa menjadi ya inspirasi untuk coba diterapkan di kelas. Jadi tentu sesuai konteks nanti Ibu mau konten tentang apa, aktivitasnya apa, materinya apa. Tapi pada prinsipnya diawali dengan ada sebuah permasalahan. Tentu kalau ini kan bukan real permasalahan gitu ya. Ini untuk simulasi saja. Tapi di kelas saya harap Ibu Bapak coba mencari problem-problem yang ada di sekitar mereka. Nah kemudian aktualisasikan. Tentu aktualisasinya bisa banyak hal. Apakah nanti membuat sesuatu, membuat ide dan gagasan, membuat video dan sebagainya, silahkan. Proyek itu tidak harus selalu membuat barang benda seperti ini. Tapi kalau memungkinkan ada aktivitas yang sampai terbuat seperti itu akan lebih baik. Karena kita bisa menganalisis dari rancangannya, misalkan rancangannya bagus, ternyata pada saat realisasi banyak kendala, misalkan. Itu juga sangat, bahkan tadi itu yang paling tinggi sudah bagus konsepnya, ternyata tidak kuat tahan lama. Jadi kadang hal-hal begitu kan bisa kita refleksikan dengan anak-anak, sehingga nanti mereka akan belajar dari apa yang mereka lakukan. Itu saja saya kira untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat berkarya, selamat Ibu Bapak mencoba. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Bu Ili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.